sebenarnya dengan cara apa, entah itu langsung ataupun tidak langsung melalui DPRD maupun mungkin tingkat gubernur ya, dengan wali kota maupun bupati, selama itu baik untuk masyarakat luas, kami pasti mendukung. Makanya kami harus melakukan kajian terlebih dahulu yang baik untuk masyarakat itu yang mana, bukan buat partai tapi buat masyarakat. Saya ingin berikan saran ini kepada khususnya PSI, Partai Gajah. Ya, semoga bisa menjadi partai yang berpihak pada rakyat, nggak seperti sekarang ngurusi awake dhewe tok. Terutama buat Kaisang nih, sebagai salah satu ketua umum partai, ini tak sarankan untuk banyak membaca. Jadi di keluarga Pak Jokowi itu kan diungkapkan tidak ada budaya membaca di sana. Ya harus banyak membaca, terutama menyangkut tentang sistem demokrasi yang saat ini dianut oleh bangsa kita. Soalnya nek ditakoni jawabnya ya gen clear, itu jelas, orang muter-muter bulet-bulet. Lah beberapa hari yang lalu dia merespon soal usulan Ketua Umum PKB tentang kepala daerah tidak lagi dipilih langsung sama rakyat, kembalikan ke DPRD. Bahkan gubernur itu ditunjuk oleh presiden seperti zaman Orde Baru dulu. Kemudian bupati wali kota pilihannya tetap, tapi yang milih anggota DPR di setiap daerah provinsi atau kabupaten kota. Nah, pengen ngerti apa yang dikatakan sama Ketua Umum Partai Gajah ini. Katanya mana yang terbaik buat rakyat katanya. Loh, ini jelas mengandung kesesatan berpikir. No. Kalau jawabannya seperti itu. Metode, cara, proses menentukan kepala daerah, persentase hasil kepala daerahnya itu tidak berhubungan sama kualitas kepala daerahnya. Sebab begini loh, kualitas kepala daerah itu ditentukan individu kepala daerahnya sendiri sama proses di internal partai. Jadi ada kaderisasi untuk menemukan seorang pemimpin yang nanti akan diusulkan oleh partai untuk dipertarungkan dalam pilkada. Dan gagasan Caimin yang mengalihkan atau melontarkan agar gubernur ditunjuk presiden, kemudian kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten dipilih wakil rakyat, itu berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas dari sisi lain untuk pendanaan. Ya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kualitas kepala daerah yang dihasilkan. Bila dikembalikan ke rakyat, mana yang baik buat rakyat, ya dilihat dulu dong calonnya. Kelihatan kan bila Kaisang ngikapi yang beginian itu nggak bisa. Asal ngomong aja. Beda lagi bila pertanyaannya lebih simpel dan ngirit mana misalnya. Ini berhubungan dengan anggaran buat pilkada versi sekarang yang dipilih secara langsung atau usulan Caimin yang dipilih anggota DPR. Jelas jawabannya sesuai dengan yang diusulkan Caimin. Lebih irit, lebih efisiensi. Dan sekarang ini setelah MK meminta agar ada pemisahan pemilu dan pilkada, rata-rata partai politik menginginkan pilihan kepala daerah kembali ke legislatif. Kecuali yang pilpres loh. Kayaknya tidak ada yang mempersoalkan tentang pilihan langsung. Nah, materi ini tak bawakan biar rakyat melek, paham, sadar. Terutama generasi milenial, yo ngerti ada perbedaan substansial dalam prosesnya. Sedangkan hasilnya itu tidak terpengaruh sama proses itu sendiri. Baik versi yang berjalan sekarang atau mau diubah. Kayak usulannya Caimin, ketua PKB. Dan jangan dilupakan cara respon Kaisang itu menandakan sikap abu-abu, tidak tegas. Pilih yang dipilih, pilih pilkada langsung atau pilkada yang dipilih oleh anggota DPRD itu. Abu-abu itu namanya. Seolah-olah fokus pada menguntungkan rakyat. Menguntungkan yang gimana? Bila kandidatnya sendiri kualitasnya kayak dia itu. Mbak pilkada setahun digelar peng 50 buntat bila kandidat modelnya kayak gini-ginian, nggak akan ada nasib rakyat itu berubah.
Beda dengan misalnya salah satu contoh itu. Ada, ya tidak semua. Ada Kang Demul di Jawa Barat. Ya kebetulan Jawa Barat bisa memilih, mendapatkan pemimpin yang sangat berkualitas. Kita ngerti dan paham banget kok. Para wakil rakyat yang kepilih wae bengep, babak belur, kobol-kobol supaya bisa dapat suara banyak untuk dia duduk di parlemen di tingkat masing-masing. Bagi Om Begawan itu konsekuensi demokrasi secara langsung. Jerbasuki mau bewo. Loh, habis itu mereka milih kepala daerah. Apa nggak fokusnya buat mengembalikan modal dia sendiri? Akhirnya wani piro. Dan itu bukan sebuah rahasia umum. Semua sudah tahu dari dulu gitu. Orang bisa dirubah. Mau dibantah kayak apapun, masyarakat pandangannya sudah ke situ. Dipilih oleh anggota DPR, maka anggota DPR yang selalu mengatakan wani piro. Jarang yang betul-betul memilih secara hati nurani untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Hanya secara umum dibandingkan metode pemilihan zaman Orde Baru dengan sekarang, kualitas jelas lebih baik sekarang. Secara demokrasi loh. Mau bagaimanapun zaman kan juga berubah. Contoh, kalau modelan Harun Masiku masih diterapkan di era zaman dulu, dia pasti terpilih. Bila beneran nganggu sogok menyogok loh. Tapi di zaman sekarang jangan pernah berharap pokoknya yang jumlah suara kalah. Nggak akan bisa seorang digagalkan jadi wakil rakyat. Pasti. Bahkan seorang Fahri Hamzah dipecat sekalipun dari partai, tetap bisa jadi wakil ketua DPR. Di periode lalu, zaman Orde Baru, jangankan dipecat. Kita yang sudah jelas terpilih, kemudian digeser, ditarik sama partai, itu biasa banget. Bagi generasi yang sempat melewati pemilu di zaman Orde Baru, ngerti bener, paham bener, betapa dulu jauh lebih kotor milih kepala daerah itu. Calon bupati atau wali kota, segede apapun dukungan rakyat, sebanyak apapun kursi partai pengusung, nggak jaminan dia terpilih. Angger sudah ada operasi, meski sebuah fraksi di tingkat daerah itu mendominasi, suara calon kepala daerahnya bisa runtuh, kalah perhitungan suara DPRD. Mengapa itu bisa terjadi? Siapa yang bisa nolak disodori kardusan biru atau abang? Langsung kelepek. Loh, pemilih sekarang saja diserang pakai bansos, sembako, bahkan mau entuk pas piro langsung ganti pilihan. Padahal dia orang partai loh. Yang didukung itu satu partai dengan dia. Ketika dapat 100.000 sembako, langsung balik. Otaknya sini hanya duit sama bansos. Dan kita bisa rasakan, belum ada setahun pemerintah dibandingkan pas awal pemerintahan Pak BY 2004 atau awal pemerintahan Jokowi 2014, jomplang. Ya mungkin sekarang gak umyak politik lah, tapi di rumah tangga, daudur babakan kebutuhan hidup. Ya, rakyat sekarang belasah golek duit wangel, perputaran uang kayak mandek, daya beli masyarakat jeblok. Lo memang Kaisang sama Gibran ngerti kayak ginian ini, paham kayak ginian? Enggak, mungkin belum. Dia pokoknya jadi wakil presiden dan jadi ketua partai itu aja. Tapi babakan mikir masyarakat yang sekarang kondisinya seperti belas. Anak-anak Pak Jokowi itu bukan kita. Mereka tidak ngerti kesulitan hidup rakyat. Mereka nggak paham akibat cawe-cawe Pak Jokowi, ngobrak-abrik konstitusi, memanfaatkan kekuasaan, dan banyak mengerikan buat jutaan rumah tangga. Buat masyarakat dan bangsa Indonesia, hanya para penjilat, pemuja, dan para pengkhianat negara ini yang mendukung hal-hal seperti ini. Meski sekarang pemerintahan Prabowo, mau bagaimanapun, ada peran tuh mantan presiden Jokowi itu. Kualitas hasil demokrasi lebih buruk. Apakah ini kesalahan sistem? Enggak, sistemnya benar. Namun ekses yang kita rasakan dominannya pada mantan penguasa yang mampu ngebawa arus bila memilih Prabowo Gibran bakal bikin negara ini lebih baik. Nyatanya hancur. Bila pertanyaan yang sama ditanyakan pada para kepala daerah, dipilih rakyat atau anggota DPR, tak jamin bakal memilih sistem seperti sekarang.
para calon kepala daerah itu. Nggak mungkin dia dipilih oleh anggota DPRD. Justru dengan dipilih wakil rakyat, logistisnya bakal lebih banyak, lebih gede, ora umum modalnya. Nggak percaya? Silahkan buktikan. Mungkin hanya 1-2 daerah yang sudah mengerti tentang itu, tapi sulit dipantah. Nah, kita balik ke gagasan Kaisang itu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya dan terkesan terkesan diplomatis tuh, hanya singkat gitu. Kayak wis jagoan aja goreng opini. Coba perhatikan sorot mata dia, kepala yang berulang kali mengangguk. Jelas mengisyaratkan dia itu ragu, nggak paham. Anggukan itu gerakan buat meyakinkan otak dan mulutnya. Bila yang diomongkan sudah benar. Otak-otaknya seolah-olah sudah bilang wis bener-bener. Omongannya pas ora salah. Oh, enggak. Terus berulang kali dia mencoba tersenyum. Itu respon di luar kendalinya loh. Bertolak belakang sama hati nuraninya. Otak memerintahkan mulut ngomong, apa yang dipikirkan? Hati yang gamang, gak yakin yang dituturkan sama mulut. Sama. Memerintahkan untuk senyum akhirnya. Menutupi kegamangan hatinya. Sebab geli sama pikirannya sendiri. Dia pasti gumun loh. Omongannya sekarang didengar wartawan. Padahal yang dengarkan kadang-kadang yang mikir. Padahal dalam hidup sehari-hari, sini mau gocekan, selengean. Bagi yang ngerti beda praktek pemilihan, langsung dipilih rakyat sama dipilih DPRD, ya bakalan ngakak dengar jawaban tadi. Mau dipilih rakyat atau wakil rakyat, itu bagus tidaknya tidak berkaitan dengan proses atau cara. Harusnya Kaisang bisa ngasih jawaban yang lebih cerdas. Contoh ini misalnya, kalau yang jawab saya itu. Sebelum bicara sistem pemilihan, partai harus mampu melahirkan calon kepala daerah yang berkualitas. Ngono. Sehingga sistem apapun akan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Sama-sama berkualitas ditarungkan dalam pemilihan. Baik itu pilihan langsung oleh rakyat atau dengan DPRD. Bisa pula dia jawab gini. Wah, ini bukan perkara pro kontra, maka cara yang mana? Jauh lebih substansi sebagaimana partai mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang revolusioner, inovatif, cerdas, berdedikasi, gitu. Lo menjawab persoalan-persoalan zaman yang sekarang bisa dilakukan oleh Mas Pram di DKI dan Kang Demul di Jawa Barat. Artinya apa? Kalau sekelas pucuk pimpinan partai tertinggi tingkat nasional, dia nggak paham bedanya dan bahkan tidak tahu, tidak paham tentang demokrasi Indonesia ini. Soal output pilkada dengan proses mencetak pemimpin yang baik. Gimana nasib rakyat akan dirubah? Kalau dalam hal berpolitik, berdemokrasi aja nggak paham. Dan kualitas atau kapasitas Kaisang itu nggak bisa jauh dengan Gibran. Dan bahkan Pak Jokowi sebenarnya. Karena lebih banyak pada memikirkan diri sendiri, cari aman. Bahkan nafsu syahwatnya terus diumbar untuk meneguhkan kekuasaan dan kekuatannya. Bila dulu Pak Jokowi terbukti selama menjadi wali kota, gubernur, dan presiden, khususnya di periode pertama itu baik, ya dia dikelilingi orang-orang baik. Waktu itu masih dibela oleh PDIP. Yang dominan mereka orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang yang konsisten dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi. Orang-orang yang tiap hari merumuskan soal bagaimana caranya negara ini maju. Ada orang-orang yang punya komitmen, berintegritas, berdedikasi, memiliki prinsip serta visi buat membantu rakyat. Nah sekarang, di lingkungan Pak Jokowi, kita lihat faktanya. Banyak disuarakan oleh para relawan yang ngomongnya itu gimana itu. Emosi sedikit ngajak gelut. Pikirannya di sini tidak pakai kecerdasan. Tapi lihat saat periode kedua, termasuk Gibran waktu jadi wali kota. Apa yang bisa dibanggakan? Kalau hanya sekedar bombastis proyek fisik, kepala daerah manapun bisa. Dulu selama hampir 2 tahun Gibran jadi wali kota, Solo itu dapat hibah loh. CSR, dana dari kementerian, sumbangan dari UEA, Uni Emirat Arab, tembus 2 triliun lebih. Itu di luar APBD. Kesannya kan Solo luar biasa. Padahal karena ada dana non-APBD yang gerojok ke Solo karena dia anak presiden. Iya nggak? Ya kita harus paham gitu. Sehingga terlihat kayak wow banget di Solo itu. Lalu gimana sekarang?
Jadi wapres apa tampak inovasi yang dia jalankan? Nggak ada. Ngompoles bila mau fair loh. Fair menilai, fair. Ya, jujur menilai. Ya mari sama-sama rasakan. Nggak hanya kondisi nasional. Banyak kepala daerah yang nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak bingung bikin inovasi. Jangankan buat terobosan, ngejalankan APBD saja. Waduh, menggeh-menggeh, telo plenggang plenggong, nunak-nunu, alas. Nyambut kami ini nggak bisa. Di Solo, di Surakarta, Mbak Astrid itu cuma gledar-gledar salah bilang. Silva saya di sana, naik motor ke sini. Programnya nggak jelas apa yang mau dilakukan di Solo. Ya? Ayo sebut siapa kepala daerah yang hitungannya progresif. Praktis yang terlihat progresnya. Jabar sama DKI untuk gubernur. Atau di mana itu? Yang cantik itu. Ada kota Semarang yang cukup hebat. Ada Jogja, Gunung Kidul. Dan semuanya dipegang oleh kepala daerah dari Partai Demokrasi dan Perjuangan yang karena betul-betul ingin mensejahterakan rakyat. Ya karena Om Begawan tinggalnya dekat di Surakarta sana. Itu ada Bu Seri Maluku ya, Bu Seri dari Maluku Utara juga itu gubernur ya. Bagus kinerjanya karena meniru kinerjanya Mas Pram sama Kang Dempul. Padahal sekarang ini sudah mau setengah tahun loh. Pada jadi kepala daerah itu pada miskin ide itu, bingung mau ngerjain apa itu para kepala daerah. Jujur katakan, kalau di area Solo Raya itu yang kelihatan sudah mulai bekerja itu, ya Bupati Karanganyar, Bupati Sukoharjo, Wonogiri, meskipun PAD-nya mereka ya menggeh-menggeh. Semua kepala daerah se-Indonesia sistem pemilihannya sama, pilihan langsung sama. Mengapa hasilnya berbeda? Sebab kandidat yang muncul proses di internal partai itu banyak yang nggak terjadi dan baik untuk kaderisasi menelurkan, melahirkan seorang pemimpin. Respati Wali Kota Solo, Pak Lutfi Gubernur Jawa Tengah itu bukan politisi loh, yang tiba-tiba dicalonkan oleh Jokowi dan dia ikut cawe-cawe. Nggak ada pengalaman di politik. Begitu terpilih ya bingung. Piye carane ngopeni dan nglakoni. Lah ya pokoknya bendina ngantor lah sing ngono ae. Ra urus. Ini menandakan proses pemilihan tidak berkaitan sama kualitas hasilnya. Proses sangat tidak berkaitan dengan hasil kualitas kepala daerah. Karena kualitas kepala daerah itu sangat ditentukan oleh proses kaderisasi dari partai-partai yang harus melahirkan pemimpin yang berkualitas. Nah, dengan opini atau pendapat yang saya sampaikan atau yang disampaikan oleh Kaisang sebagai Ketua Umum Partai Gajah, kira-kira akankah kita percaya kandidat yang diusung PSI itu bakal ngasih dampak positif perbaikan kesejahteraan rakyat? Bagi Om Begawan nggak ada. Bila kita mau jujur, saat Pak Jokowi 2 periode di Solo jadi wali kota, lalu jadi gubernur 2 tahun dari periode pertama presiden, kayak apa dibandingkan dengan periode kedua? Apakah terlihat perbedaannya? Ini menandakan partai politik sebagai pengusung seseorang punya pengaruh besar buat membentengi, memastikan, menjamin kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Sesuai dengan visi partai. Ketika sudah tidak sesuai dengan visi partai, bahkan mengkhianati partai, pecat. Dan sekarang apa hasilnya? Belasah-belasah ketika sudah tidak dilindungi atau diberikan perlindungan. Ya, pengawalan dari partai yang memang benar-benar punya kepentingan buat rakyat. Silahkan para Ngompolres refleksi. Partai mana yang sekarang ini kritis bersuara demi kepentingan rakyat? Coba dipikir sendiri. Om Begawan tidak mau mempengaruhi. Apa dikira saat Jokowi di periode kedua mau menuntaskan jabatannya, semua mau dituruti gitu saja sama PDIP? Oh enggak. Apalagi ide dan gagasannya yang 3 periode dan sebagainya. Sebagai memburu kekuasaan yang jelas-jelas secara konstitusi itu tidak diperbolehkan. PDIP langsung melarang. Dan Jokowi harus menurut sebagai kader dari PDI Perjuangan.
Tapi ketika dia sudah tidak menurut dan justru balelo, ya dipecat. Dan itu keberanian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang lain mana berani. Dan coba bila kita cermati yang dilakukan 3 mantan presiden yang sudah purna jabatan sekarang. Ada Bu Mega, ada Pak SBY, dan Pak Jokowi sendiri. Dari ketiga orang itu, siapa yang lebih banyak bicara tentang keluarga, tentang kepentingan individu? Diam atas kondisi sama yang situasi sekarang yang awut-awutan. Hah? Pak Jokowi selalu menghindar buat ngasih masukan, memberi nasihat apa yang seharusnya dijalankan sama presiden. Kenyataannya begitu. Rakyat yang kesusahan, rakyat yang menderita, banyak orang miskin, nggak ada komentar sama sekali untuk memberikan solusi buat kepentingan rakyat. Pak SBY sempat loh mengingatkan ke Pak Prabowo agar tidak ada matahari kembar. Singkat, padat, dan jelas pesannya. Nggak perlu menggawan ceritakan lagi. Apa saja yang sudah disampaikan pada beliau. Lagi-lagi ini bukan perkara lebih belani PDIP atau Demokrat. Sudah tak sebut berulang kali. Aku tutup kader partai manapun atau simpatisan. Apalagi pejabat struktural di PDIP atau di Demokrat. Tapi kepentingan bersuara kritis dari Om Begawan, utamanya pada kebijakan-kebijakan negara. Demi masa depan negara ini. Nek negara bubruk ambruk, anak putuku, tonggoku, sedulurku sing uripe ya sengsara. Tidak hanya saya, ingat kedamaian, keindahan, dan segala potensi besar negara ini. Kita pinjam dari anak cucu kita, dan sekarang kita menikmati. Tetapi besok, anak cucu kita yang akan meneruskan. Jadi, mari kita bersama-sama untuk menjaga negara ini. Demi konstitusi, demi demokrasi, dan demi NKRI. Salam Begawan, salam ngompol, jangan salah paham, jangan lupa subscribe. Dadah.